Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Commerce. Commerce hari ini apa kabarnya ya? Semoga Commerce semua baik-baik aja ya. Aku punya pesan buat Commerce yang lagi di rumah aja. Kalian harus tetap stay safe ya. Lebih baik kalian tetap di rumah aja sambil dengerin Telkom Podcast di Spotify atau video-video yang ada di YouTube HMJ Ilmu Komunikasi Unila. Dan gak kerasa, ternyata Taki sudah ada di episode 3 aja nih Commerce. Dan Faiza sebagai MC hari ini bakal menemani kalian ngobrol-ngobrol santai bareng salah satu narasumber kita yang menginspirasi banget hari ini dengan topik Push Your Limit and Create Your Future bareng Kak Azizah. Wah, gimana nih perasaannya Commerce? Kita pasti sebagai mahasiswa juga pasti punya impian yang sama kayak kakak-kakak kita nih ya Commerce. Tapi Commerce masih ada nih yang bingung gimana sih cara kita mengejar impian kita dan bagaimana sih step-stepnya supaya bisa menjadi mahasiswa terbaik fakultas. Dan karena Commerce udah penasaran, tanpa nunggu lama lagi langsung aja kita sambut narasumber kita, Kak Azizah. Halo Kak Azizah. Halo. Kak Azizah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Gimana sih Kak Azizah hari ini, ada kesibukan apa? Kerja atau gimana tuh? Kesibukan? Ya udah mulai kerja, udah lulus kan udah sebulan yang lalu dari wisuda, udah dapet kerjaan ya, jadi desainer. Keren banget jadi desainer ternyata Kak Azizah di Commerce. Oke, tanpa nunggu waktu lama lagi, mungkin langsung kita aja kali ya ke tanya-tanya nih bareng Kak Azizah seputar mahasiswa terbaik fakultas. Langsung ke pertanyaan pertama nih Kak Azizah, selama masa kuliah ada nggak sih kakak tuh ikut organisasi gitu? Lumayan banyak. Waduh, banyak nih, kalau bisa sebutin nggak apa aja organisasinya? Yang paling utama pasti ikut HMJ Komunikasi ya. Itu karena berguna banget loh untuk bangun skill apalagi di ilmu komunikasi. Benar banget. Terus abis itu ikut FSPI, rohisnya fakultas. Ya, divisi ya, FSPI. Terus sempat juga ikut ESO, cuma nggak diikutin banget, sempat berhenti di tengah jalan gitu ESO. Terus lanjut ke Unila TV. Unila TV dari tahun berapa tuh Kak ikut Unila TV? Kalau Unila TV dari tahun 2019 sampai lulus ya Kak? Iya. Oke, keren banget. Jadi aku punya pertanyaan Kak, tadi Kakak banyak banget tuh ya ikut organisasi. Nah gimana sih Kak cara ngebagi waktu antara organisasi sama kuliah? Boleh tuh di-share tips-tipsnya. Oke, tips untuk bisa bagi waktu ya, itu tuh harus kita yang namanya tahu prioritas gitu kan. Kita mahasiswa, tapi ya harus bisa nyari pengalaman sebanyak mungkin di waktu yang kita kan netepin pengen lulus 3,5 tahun gitu kan ya. Di dalam waktu 3,5 tahun itu pengen bisa dapet hal yang banyak gitu kan, tapi juga nggak bisa mau ikut sana sini jadinya nggak ke manage gitu kan, keteteran ya kayak iya, karena sibuk sana sini jadi kita bingung nih Kak mau bagi waktunya gimana kan ya. Jadi ingat lagi kalau prioritas kita pertama itu sebagai mahasiswa kan ya, mahasiswa jadi tugas yang utama. Kalau udah misalnya tugasnya selesai ya baru boleh ikut yang lainnya gitu kan. Kayak dikasih dibagi waktunya, mana untuk organisasi, mana untuk kuliah, jangan disampingin dua-duanya gitu. Jangan terlalu fokus organisasi aja nanti kuliahnya keteteran, atau kuliahnya fokus nanti malah di organisasinya malah nggak maksimal dapetnya. Benar banget. Jadi yang penting itu manajemen waktu ya Kak Azizah ya. Nah sebelum kita lebih jauh lagi nih Commerce bahas tentang mahasiswa terbaik fakultas, aku mau nanya dulu nih ke Kak Azizah. Kak Azizah sebelumnya pernah expect nggak sih bakal dapat predikat mahasiswa terbaik fakultas sebelumnya? Enggak ada ekspektasi untuk bisa jadi mahasiswa terbaik fakultas ya, karena pertama sebelumnya tahu teman sendiri yang daftar para wisuda tuh ada yang lebih tinggi gitu IPK-nya. Terus lebih sempet ada niat pengen nyobain universitas, ternyata syaratnya itu ketinggian gitu kan, kayak nggak bisa nih kan gitu. Terus nggak ada harapan gitu kan, wisuda di rumah daring lah kan, nyiapin apa-apa tuh kan. Terus di telepon ya, nggak nelfon gue tapi ya pihak fakultas itu
juga kriterianya tuh apa gitu mahasiswa terbaik fakultas gitu. Selain IPK ternyata untuk kriteria tuh ada banyak gitu untuk penilaian jadi mahasiswa terbaik. Oke, boleh spill nggak sih apa kriteria mahasiswa terbaik fakultas itu apa aja? Predikat terbaik fakultas pertama harus ujian ya. Predikat ujian itu cum laude, jadi di bawah 4 tahun, IPK-nya nggak ada, IP-nya nggak ada yang C nilainya, terus di atas 3,5. Udah dari itu lihat dari IPK, kemudian lihat dari nilai TOEFL. Oh, Nilai jadi TOEFL ada ya. tesnya gitu ya kayak Iya, TOEFL Unila kan minimal 450 ya. Terus sama jenis dari penelitian kita. Oh, Jenis penelitian itu. skripsi. Oh, oke. Nilai juga. Oke, kalau boleh tahu nilai TOEFL Kak Aziza berapa sih? Biar malu ya. motivasi nih berapa? Oke. 513. Keren banget di Mars 13. Normal itu Keren ya. banget. Dan selanjutnya itu ada nggak sih Kak tips and trik nih buat di-sharing ke commerce supaya bisa jadi mahasiswa terbaik tingkat fakultas? Tips and trick konsisten ya. Konsisten dalam kalian pastinya mempertahankan nilai IPK kan. Konsisten dari semester 1 gitu kan. Jangan lengah gitu. Terus untuk jenis skripsi sih ya senyamannya kita aja mau neliti skripsi apa gitu kan. Nanti penilaian itu ada di fakultas sendiri gitu loh. Kemudian kalau TOEFL masih bisa dikejar kan ya untuk mahasiswa yang masih baru 2021, 2020 kan. Itu masih bisa ngejar lah TOEFL. Bahasa Inggrisnya diasah dari sekarang gitu kan. Bener-bener bahasa Inggris itu penting banget ya kayak sekarang. Iya, bener. Apa pakai bahasa Inggris sama bahasa Inggris. Oke, untuk selanjutnya ada nggak sih Kak kakak rasain keuntungan setelah menjadi mahasiswa terbaik fakultas? Keuntungannya lebih kerasa bangga sih. Bangganya gini ya. Ini di tengah pandemi gitu kan. Wisuda itu pada daring gitu. Untuk bisa wisuda offline gitu. Wisuda offline di IGS ya hadir di kampus itu cuma yang terbaik gitu kan. Itu bisa hadir di situ, bisa ngajak orang tua ada di situ, langsung diwisudakan sama rektor. Itu rasanya lebih ada bangga, bahagia. Terus iya, rasanya bisa ngebayar dikit lah dari orang tua yang udah ngebiayain kuliah gitu. Benar banget. Jadi rasanya kita nggak terlalu ngebebanin orang tua ya dengan apa yang kita kasih ya Kak ya. Oke, keren banget Kak Aziza Commerce. Oke, selanjutnya bagaimana sih Kak perasaan Kakak setelah menjadi mahasiswa terbaik fakultas? Apakah merasa senang atau merasa terbebani nih Kak dengan predikat ini? Senang pertama senang, abis itu selesainya mikir ya terbebani gitu kan. Orang berpikirnya kayak wah keren banget gitu kan. Gimana kok bisa ya, pasti pinter banget gitu kan. Rasanya ngasihnya diri ini biasa-biasa aja gitu kan, karena juga nggak ekspektasi bisa dapat predikat itu ya gitu. Tapi lebih jadiin motivasi biar bisa lebih baik lagi gitu, ngebuktiin bahwa memang saya layak gitu loh untuk bisa dapat predikat itu gitu. Malah malah jadi insecure atau malah jadi netting gitu. Harus positive vibe terus ya kayak positive thinking adalah kuncinya ya Commerce. Oke. Ada nggak sih Kak saran untuk adik-adik nih angkatan di bawah Kakak untuk bisa nyelesain skripsi dengan cepat dan dari nyusun ide sampai ke nanti tips cek dosennya atau saat bimbingan atau gimana nggak sih Kak, ada tipsnya nggak? Tips biar cepet skripsian, pertama ya jangan males ya. Kalian harus ngasih patokan gitu, kayak deadline untuk diri kalian sendiri, kayak kapan gue harus selesai nih skripsi ini gitu. Atau lo minta semester ini gue harus selesai skripsi. Ketika lo udah punya tujuan itu, lo berarti harus dituntut untuk menuhin tujuan lo kan gitu. Lo harus konsisten dengan tujuan lo gitu kan. Udah ada tujuannya gitu, udah matokin deadline gitu, tinggal dikejar, semangat. Kalau skripsi itu urusannya bukan pinter enggaknya sih menurut gua. Untuk selama ini dari proses teman-teman, lihat yang lain, itu lebih ke mental kalian gitu. Jangan gampang nyerah, jangan gampang kayak kalau disalahin gampang down. Duh nantilah gua nggak bisa, aduh salah lagi harus ulang dari awal, nantilah kayak gitu tuh. Karena ketika skripsi di lo kayak
itu untuk nyusunnya ya. Kemudian ya pasti ada faktor X-nya, ada faktor Y-nya. Faktor X ya hubungan dengan dosen itu gimana kan, tergantung juga dosennya. Tapi enggak kok, misalnya kalau kitanya memang benar hubungan dengan dosen itu bakal lancar-lancar aja. Gimana sih cara ngebangun hubungan dosen yang baik tuh ya, misal kalian dikasih waktu seminggu sekali untuk bimbingan, ya seminggu sekali itu dikejar aja loh. Kalau ada atau enggaknya kalian perbaikan, ada atau enggaknya kalian kemajuan dari skripsi itu, ya maju aja minggu itu juga kan. Yang penting maju terus loh, maksudnya biar ada progres. Ketika bingung jangan diem gitu kan, dibawa baca atau tanya sama pembimbing sama dosen tuh, ya jadi ngobrol gitu kan, karena mereka akan membimbing kan gitu. Itu sih tipsnya kalau untuk hubungan sama dosen. Berarti kuncinya tuh konsistensi dan mental yang stabil lah Kak ya. Jangan gampang down, jangan gampang males ya Commerce untuk nyusun skripsi nanti. Dan oke, pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak motivasi yang mau dikasihin ke adik-adiknya supaya dapat nyusun skripsi dengan baik? Motivasinya gimana ya, kalian tuh kuliah gitu kan, mahasiswa, jangan gampang kayak kita motivasi pengen cepet lulus biar orang tua nggak susah gitu kan, misalnya yang dibiayain kuliahnya biar nggak, karena kita kuliah ini mahal gitu kan ya, buang-buang waktunya, masih banyak waktu yang bagus biasa kita kembangin daripada cuma muter-muter di kampus doang gitu kan ya. Masalah skripsi aja, soalnya biasanya macetnya pas skripsi gitu kan, di semester 7 gitu kan. Nah, tadi kan udah sharing-sharing nih bareng Kak Aca seputar bagaimana sih tips and trick dan sekaligus seputar mahasiswa terbaik fakultas. Nah, setelah kita sharing-sharing bareng, saatnya kita seru-seruan bareng Kak Aziza di Games Ayo Jawab Jujur. Nah, jadi Kak Aziza di sini kita ada gulungan pertanyaan nih. Kak Aziza boleh langsung ambil aja dan langsung dijawab pertanyaannya. Ada matematika ya? Kita lihat nanti aja kan, kayaknya sih ada sih ya Kalau matematika. ada matematikanya gue pulang. Apa tuh Kak pertanyaannya? Pengalaman paling memalukan dalam hidup. Hidup gue malu-maluin lagi. Semua yang memalukan. PKL deh. Waktu PKL tuh pertama kali masih masa-masa pengenalan gitu kan ya. Grupnya banyak. Ada grup pimpinan, ada grup umum, ada grup inti, ada grup ngobrol gitu. Dan gue tuh nggak tahu gitu kan kalau kalian lagi ngobrol terus apa si grup pimpinan ini naik ke atas gitu kan, gue bales omongan kawan gue gitu kan, ngomongin kita orang tuh paling males namanya ngebales loh di grup pimpinan gitu kan. Terus kata gue, wih kamu orang ini balas-balas aja, gue ngomong kayak gitu ya. Terus langsung di chat dong sama pembina lokasinya di lokasi itu, kamu omongan langsung ditegur ya, itu rasanya. Padahal pas ngirim langsung di unsend loh, tapi ternyata Ada yang baca ya kayak sering sempat baca. tuh malu banget. Oke, bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa kebiasaan aneh tuh gue gampang bosen kalau belum selesai yang ini udah pengen yang itu. Ya misal gue Sama aku juga kayak gitu Kak. ya gue anak ini kan advertising, belajar desain gitu kan. Photoshop belum kelar gue udah pengen nyoba yang AI Illustrator. Terus AI belum kelar gue udah pengen ke After Effects kan gitu. After Effects belum kelar gue udah pengen ke Blender bikin 3D gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam desain tuh kita bisa nguasain satu alat aja gitu, satu software gitu, kita bisa ngembangin itu gitu, satu aja cukup, nggak usah semuanya. Tapi karena gua orangnya aneh gitu kan ya, Mungkin pengen nantang diri sendiri kali ya Kak, kira-kira sanggup nggak sih gitu ya kan nguasain software ini. Oke, bisa langsung ambil lagi Kak pertanyaan selanjutnya. next lagi, aduh deg-degan. Sering nyontek tugas teman atau kalau ujian sering berbagi jawaban. Kalau komunikasi kan lebih banyak kayak UTS itu yang take home kan, Benar. di rumah gitu kan. Gue daripada nyontek tapi tugas gue yang dicontek. Misalnya kalau gue udah ngasih ke orang tuh bisa kayaknya satu angkatan tahu tuh tugas pasti gue. nyebar kemana-mana ya kayak Oke.
kok bisa tahu semua, kok mau ngasih tahu satu orang, lama-lama ya gue kirim aja di grup angkatan jawaban gitu kan, daripada nyebarnya diam-diam gitu kan, lebih sering dicontekin sih biasanya. Oke, boleh lagi ambil Kak? Satu lagi. Yang gede nih. Iya. Gede apa? Pencapaian yang menurut sudah titik kesuksesan. Apa tuh Kak? Ya, umur 21 menurut gue masih banyak loh yang harus dicapai. Untuk sukses tuh, sukses ya selesai kuliah ya, sukses lah ya udah jadi sarjana, kuliah kelar gitu kan. Tapi untuk sukses yang lainnya kayak masih ada mau ngebahagiain orang tua gitu kan, punya pekerjaan yang stabil gitu. Ya masih belum lah, masih ngejar kesuksesan lainnya gitu. Oke, semoga bisa tercapai semua Kak Aziza harapannya. Oke, boleh yang ini terakhir Kak? Terakhir, Terakhir, bener-bener terakhir ini. terakhir. Momen apa hal yang masih kamu ingat hingga sekarang? Paling berkesan tuh emang momen selama kuliah di komunikasi ya. Momen dari awal keterimanya, dari waktu itu senam PTN, terus keterima, kenal sama teman-teman komunikasi, ketemu sama anak-anak komunikasi, kuliah bareng, tugas tuh banyaknya kan, anak komunikasi yang tugas tertulis ada, yang praktek ada gitu kan ya. Ya itu sih sebenarnya yang sampai sekarang masih keinget, masa-masa perkuliahan, kenangan-kenangan perkuliahan gitu. Ya kuliah itu yang Seru-serunya banget gitu kan, walaupun susahnya ada susah gitu. ya. Oke Kak Marsana, kalian tidak udah seru-seruan bareng Kak Aziza. Nah, gak kerasa udah 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol ya Kak, tentang mahasiswa terbaik fakultas dan juga seru-seruan tadi di games Ayo Jawab Jujur. Nah, sebelum Faiza tutup taktis hari ini, mungkin Kak Aziza bisa kasih pesan-pesan atau harapan-harapan nih buat commerce yang nonton taktis kali ini. Oke, harapannya untuk commerce nih ya, pesan-pesan. Kuliah itu penting gitu ya, kita lulus gitu, penting lulus tepat waktu itu penting. Cuma penting juga kalau kita nyari yang namanya pengalaman, nyari ngasah skill, apalagi kita anak ilmu komunikasi yang gak cuma pengetahuan aja yang dicari gitu kan, skill juga dibutuhin gitu kan. Kalian harus bisa manajemen waktu sebaik mungkin biar bisa ngambil ilmu yang sebanyak-banyaknya loh semasa kuliah ini. Yang penting jangan keteteran antara kuliah sama yang kita mau ngasah skill ini gitu kan. Tetap manajemen waktu, kalian bisa harus ngebagi prioritas kalian gitu kan. Ini untuk semuanya ke depan loh, biar menjadi sebuah karakter untuk kitanya, biar ketika di dunia kerja kita nggak kaget atau gimana gitu kan. Nah, tadi itu pesan dan harapan dari Kak Aziza. Jadi kan Kak Aziza udah bilang kalau kita penting banget ya manajemen waktu antara kuliah sama dengan organisasi yang kita ikutin. Dengan kitanya ikut organisasi kan kita juga bisa ngasah skill, nggak cuma dapat ilmu dari kuliah aja, kita juga bisa dapat ngasah skill dari organisasi yang kita ikutin. Oke, Komers, jadi makasih banget Kak Aziza udah datang di taktis kali ini, dan makasih juga udah sharing tentang pengalaman Kak Aziza seputar jadi mahasiswa terbaik tingkat fakultas, dan juga ini bisa banget jadi motivasi buat commerce semua dalam